Oke, di video kali ini kita nyobain gaming test di Infinix G30 Pro pakai game Free Fire Max atau FF Max karena beberapa dari kalian kemarin sempat ada yang request dan itu ditanyain terus-terusan. Jadi ya, oke, mau nggak mau kita harus tetap bikinin videonya. Dan kira-kira semenarik apa nanti performa yang dimiliki di Infinix G30 Pro buat main game sekelas Free Fire Max? Harusnya sih bisa berjalan dengan mulus dan juga lancar. Tapi yang kita pertanyakan apakah nanti bisa berjalan di 120 fps atau maksimum di 60 fps atau masih di 60 fps aja. Jadi langsung aja mari kita mulai buat videonya. Yang pertama tentu kita siapin terlebih dahulu power bank ya tentunya buat ini ya. Buat tes baterai dari smartphone-nya tuh beneran ada di 100% atau enggak. Suhu ruangan ini kurang lebih ada di kisaran 28, semoga aja kelihatan ya di kamera. Lalu ini kakaknya atau Infinix GT20 Pro kita taruh di samping buat ini stopwatch atau timernya nanti. Sekarang kita lihatin terlebih dahulu ya buat beberapa spek yang dimilikinya karena biar nggak salah paham seperti konten-konten sebelumnya. Ini ya buat XOS-nya pakai versi 15.0.3 dan tentu udah berjalan pakai Android versi 15. Kemudian buat patch keamanan ini pakai yang 5 April 2025. Semoga aja kelihatan di kamera. Nih saya deketin lagi, udah pakai ini ya, patch 5 April 2025. Dan sekarang kita lihatin lagi nih, ini buat varian RAM 12GB, internalnya di 256GB, dan virtual RAM otomatis aktif ada di 5GB, dan ini buat Antutunya dapat di 1.442.000-an poin, tentunya mantap banget dengan harga yang dimiliki. Lalu ini CPU throttling yang dimiliki di GT30 Pro tentunya mantap banget, hijau semua, ada rata-ratanya atau persentasenya dapat 89%. Sekarang kita lihatin juga ini buat setupnya. Kita pakainya konektivitas WiFi, kemudian Bluetooth, NFC dan juga GPS kita matiin. Gelombang cahaya Mega kita matiin juga, nggak ada kartu SIM yang kepasang. Oh ya, ini NFC-nya belum kita matiin ya. Bentar, kita matiin nih. Nih, NFC kita matiin. Lalu buat layarnya di sini kita settingnya di tinggi atau lebih tepatnya di 144 Hz. Kemudian kita keluarkan aplikasi berjalan di latar belakang. Sekarang tinggal kita tunggu baterainya nyampe benar-benar ada di 100%. Langsung kita hajar buat main game di Infinix GT30 Pro. Oke, ini udah ada di 100% ya, dan dalam kondisi masih ke charger. Buat suhunya ini tentu adem ya, nggak nyampe 40 tentunya, cuma di 33. Posisi masih kita charger 33 buat layar dan juga buat back covernya. Dan saya ulangi, suhu ruangan ada di kisaran 27, kita mainnya di tempat yang ada AC-nya. Sekarang kita mulai buat stopwatch-nya, dan langsung aja kita mulai buat gamenya, yaitu game Free Fire Max. Ini kita copot dari charger. Nah, udah kita lepas ya dari charger. Sekarang kita pinggirin powerbanknya. Dan ini yang buat setting grafis yang kita dapetin di Infinix GT30 Pro buat main game Free Fire Max. Ini settingannya grafis di maksimum tentunya. Lalu buat FPS tingginya ini maksimal di high. Masih sama aja ya, kita ubah ke Max aja nih. Oke, udah kita ubah di Max. Dan kita mainnya di BR Rank, mapnya random. Oke, ini kita udah mulai ya, dan kita liatin ini nggak pakai mode performa, lebih tepatnya pakai mode seimbang, dan di sini keterangannya equilibrium. Dan sekarang langsung aja mari kita mulai buat gamenya. Kita lihat nanti apakah bisa stabil di 60 fps atau ada frame drop. Dan ini kebetulan buat videonya udah kita setting di 1080 120 fps ya. Nanti bakal kita tambahin main game apa satu lagi lah nanti. Kita lihatin ya game yang support hingga 120 fps. Kalau nggak game Free Fire, kalau nggak game PUBG Mobile ya tentunya main game Mobile Legends tentunya ya. Kita lihat nanti semulus apa buat grafis yang dimiliki di Infinix GT30 Pro. Kalau ini buat grafisnya buat main game Free Fire Max ini tentunya mulus dan juga smooth banget nih buat grafis yang dapetin. Hanya saja ini masih di 60 fps doang buat grafis yang bisa berjalan di Infinix GT30 Pro. Kill. Dominating.
Oke, sekarang ini buat suhunya udah mulai kerasa sedikit hangat ya. Dan tentunya nanti bakal kita liatin lagi buat hasil akhirnya dari suhu, FPS, serta buat ini penurunan baterainya. Kita lanjut main terlebih dahulu ya. Ini playernya masih ada di 28 dan kita baru ngekill 7 doang ini guys. Kita lanjut main dulu. Killing spree. Killing spree. Wah, bahaya nih. Killing spree. Wih, kita nyampe boyah ternyata main di WR rank. Oke, sekarang kita liatin terlebih dahulu buat suhunya mulai kerasa hangat ini ya. Suhu layar ada di 39, mepet 40 karena 39,7, kadang 39,6. Sekarang back cover kita cek, back cover ada di sama 39,6, kadang 39,7 kurang lebihnya. Dan ini udah dipakai selama 26 menit, mepet 27 menit. Baterai ada di 95% dan sekarang kita lihat buat hasil dari FPS real time yang kita dapetin. Buat main game Free Fire Max, tentunya nggak ngalamin frame drop sedikit pun ya. Nah, bisa kalian perhatiin ini tentunya mantep banget buat main game Free Fire Max. Grafisnya bener-bener mulus, nggak ngalamin frame drop. Hanya saja buat grafis yang kebuka itu baru di 59 atau 60 fps, belum bisa berjalan di 90 fps. Dan ini selama permainan tentu kalian bisa perhatiin benar-benar mulus, gak ada yang namanya frame drop sama sekali. Dan kita coba tambahin satu game lagi ya. Main game apa sih ini? Kita main game PUBG Mobile. Dan tentunya kita setting juga di 120 fps karena kita rekam videonya di 120 fps. Baru tahu kalau kamera yang saya pakai itu support dengan perekaman di 120 fps. Nih, buat settingan grafisnya seperti ini, kita mainnya di smooth ultra extreme atau 120 fps. Kemudian buat gironya tentu ini udah kita aktifin ya. Nah, giro kita bikin always on dan kita mainnya di mode standar atau lebih tepatnya tanpa pakai mode performa. Kemudian kita mainnya di rank Erangel. Mari kita mulai. Nah, ini sisa playernya masih ada di 23 player dan saya baru bisa ngekill 4. Ini suhunya udah mulai kerasa panas ya, tangan saya udah mulai keringetan dan FPS-nya ini di limit di 100 FPS. Dan ini salah satu alasan kenapa saya tuh sering banget tes game palingan kalau nggak Mobile Legends ya PUBG Mobile. Alasannya karena satu, grafisnya itu tinggi, lebih tepatnya bisa nyampe 120 fps. Jadi semisal ada limit itu kan langsung kelihatan ya, yang tadinya bisa di 120, entah itu di limit di 110 atau langsung di 90 fps. Kalau di Infinix biasanya limitnya tuh kalau nggak 110 ya di 100 kayak gini. Jarang yang langsung drop di 90. Aduh. Oke, dan langsung aja kita cek buat suhunya ya. Kita udah mati nih cuy. Suhu layar di 43 dan suhu back cover ada di 42. Udah dipakai selama 50 menit. Dan ini buat grafisnya bisa kalian perhatiin ini beneran cakep banget, dari 120 turun ke 110 dan baru di 100 fps. Jadi nggak yang langsung 120 langsung drop banget di 90 fps tuh nggak. Jadi buat limitnya tentu masih sangat-sangat bagus banget, masih sangat manusiawi, nggak yang langsung drop banget di 90 apalagi di 60 fps. Dan buat sisa baterai ada di 86%. Dan saya mau main satu kali lagi, tapi ini kita tambahin cooler tambahan ya, atau lebih tepatnya cooler eksternal. Dan kita main game PUBG Mobile satu kali lagi, kita tambahin cooler tambahan nih. Kita mainnya pakai cooler tambahan, tapi ingat ini bukan cooler officialnya Infinix, jadi buat settingan atau buat mode performanya masih sama aja. Dan kenapa saya main satu kali lagi pakai cooler tambahan? Ya tentunya dikarenakan videonya ini kan bisa kita rekam di 120 fps. Kemudian kita lihat gimana buat performanya ketika kita tambahin cooler. Apakah buat grafisnya masih naik turun atau lebih tepatnya masih ada limitnya atau enggak, kayak gitu kurang lebihnya ya. Dan kita langsung mulai mainnya di Erangel lagi. Semoga aja ini buat grafisnya cakep dan gak ada limitnya setelah kita tambahin cooler tambahan atau cooler eksternal. Dan ingat ini durasinya ada di 53 menit. Nah, sekarang ini pakai cooler ya, tentunya udah mulai kerasa adem. Dan buat FPS dari tadi stabil banget di 120, gak pernah drop di bawah 115 fps. Dan tentunya buat urusan grafis nggak ada masalah ya, karena buat FPS-nya dari tadi stabil banget di 120 fps. Astagfirullah, udah mati cuy.
Dan ini udah kita pakai selama 1 jam lebih 10 menit. Sekarang kita lepas aja dan langsung kita cek buat suhunya. Bisa kalian perhatiin suhu dari layarnya ada di 38. Suhu back cover ada di 35. Sisa baterai ada di 77%. Dan ini FPS rata-rata yang kita dapetin bisa nyampe 118,6. Dan ini buat grafisnya. Tadi sempat frame drop karena dapat beberapa notifikasi, terutama notifikasi WhatsApp ya. Nah, bisa kalian perhatiin, ini bener-bener gokil banget. Jadi intinya, kalau kalian main game semenarik apapun atau sekencang apapun ya, kalau bisa tambahin aja cooler eksternal biar suhunya itu makin adem, makin kerasa nyaman, dan tentunya nggak ada frame rate yang dibatasi atau lebih tepatnya nggak ada yang di limit. Contohnya kayak ini ya, game PUBG Mobile, saya tadi pakai settingan 120 fps dan nggak saya pakein cooler eksternal, nggak pakai mode performa. Karena kalau pakai mode performa itu kan maksimalnya di 110 ya, jadi nggak saya pakein mode performanya. Jadi tetap saya saranin semisal kalian mau main game dengan settingan rata kanan atau 120 fps, apalagi kalau kalian pakainya data seluler, tentu switchnya bakalan makin cepet panas. Jadi tetap saya saranin pakein cooler eksternal. Yang pertama biar kerasa adem, lebih tepatnya ya nyaman kalau kita pakai buat main game. Yang kedua tentu buat kesehatan ponselnya. Yang ketiga tentu buat jaga grafis atau FPS dari smartphone yang sedang kalian pakai buat ngepush. Dan menurut pendapat kalian sendiri gimana? Drop aja ya kritik dan juga sarannya di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.